Hai Indonesia, selamat datang di dapur saya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat yang merayakan. Gimana nih Lebaran di saat pandemi pasti nggak bisa kumpul bareng keluarga. Nggak apa-apa, pasti saya yakin kalian juga tetap masak ataupun beli makanan. Nah, buat kalian yang udah nyetok makanan di kulkas pasti bingung banget gimana cara nyimpennya ya di saat seperti ini supaya mereka bisa awet dan juga tahan lama. Nah, hari ini saya mau ngajarin semua Indosias untuk tur isi kulkas saya dan ngeliat gimana saya organize isi kulkas saya. Langsung aja yuk. Cara mengorganize isi kulkas ala Yuda Bustara itu gampang banget. Kita mulai dari rak yang pertama, dari bawah dulu. Kalau biasanya di setiap kulkas itu ada lacinya, di kulkas saya tuh ada 4 laci. Jadi saya bisa mengorganize atau enggak mendivide semuanya secara terpisah. Jadi buah saya pisahkan sendiri, sayuran saya pisahkan menjadi 2 bagian. Ada yang leafy vegetables, ada yang vegetables biasa. Vegetables biasa tuh kayak tahu, tempe. Kalau yang leafy vegetables tuh kayak ada sawi, ada daun bawang. Dan juga ada satu lagi laci saya gunakan untuk dairy product. Jadi untuk semua yang susu-susuan, mentega, yogurt, keju-kejuan, itu semua saya taruh dalam satu tempat gitu. Supaya aromanya tidak kontaminasi, jadi pastikan ditutup kalau misalnya kalian beli sesuatu. Jadi semuanya aromanya tidak keluar. Atau enggak kalau buah, kalau udah kepotong, supaya tidak oksidasi, pastikan tertutup rapat gitu. Dan kita pindah ke laci atasnya, di tempat minuman, itu adalah rak paling bawah. Jadi dia tuh suhunya sangat stabil dan sangat dingin. Jadi biasanya saya tempatkan daging-dagingan. Kalau misalkan saya taruh juga di samping ada minuman khusus tamu. Karena setiap hari saya banyak banget kedatangan tamu. Seperti contohnya hari ini kedatangan tim Mendes. Jadi supaya timnya gampang ambil minuman yang segar-segar, saya taruh aja keranjang isinya minuman. Jadi mereka bisa ambil sendiri atau nggak bisa saya tarik keluarin secara gampang. Gitu. Pindah ke atasnya, itu ada rak namanya rak Eat Me. Saya namain Eat Me karena harus dihabiskan. Karena itu isinya semua meal prep saya. Nah, rak yang paling atas itu adalah rak saus-sausan atau nggak kondimen. Jadi ada saus-sausan saya taruh di rak kecil supaya kalau misalkan butuh saus mustard atau mayones tinggal ditarik semuanya. Bisa taruh di luar pada saat saya masak. Jadi nggak buka tutup kulkas. Jadi kulkasnya nggak rusak gitu. Dan saya kasih di sampingnya itu tempat kosong supaya flow udaranya itu muter, jadi nggak ada yang rusak dan sirkulasinya tetap baik. Jadi mesti ada space yang kosong dan juga jangan disumpal-sumpal supaya sirkulasinya tetap baik. Kita pindah ke bagian pintu. Bagian pintu itu adalah bagian yang paling hangat karena dia suhunya paling dekat dengan suhu ruangan. Nah, kita lihat tempat telur saya itu ada lidnya, jadi bisa dibuka atau ditutup. Nah, kalau kalian punya lid kayak gini, kalian boleh taruh telurnya di situ karena suhunya tetap stabil. Tapi kalau misalkan kalian tidak ada tutupnya, kalian bisa taruh telurnya di tempat daging karena suhunya stabil. Jadi telurnya tetap terjaga dan tetap tidak rusak. Ada juga bahan-bahan saus-sausan yang bisa ditaruh di suhu ruangan, cuman kalian lebih suka taruh di kulkas. Nah, taruh di pintu supaya dia walaupun naik turun suhunya, dia tetap tidak rusak. Dan juga ada susu atau dari produk lainnya atau minuman, saya taruh paling dekat ke dekat rak, paling dalam kulkas gitu ya, jadi tetap suhunya stabil dan juga supaya susu dan juga krimnya nggak cepat rusak. Satu lagi untuk menyimpan daun-daunan kayak daun mint, daun peterseli, saya beli herb preserver. Itu kalian bisa taruh di pintu kulkas, bentuknya itu kayak tabung kaca gitu. Kalian isi air, taruh aja di situ. Nanti daunnya tetap tumbuh karena dia tetap segar. Caranya gampang banget kalau kalian tidak punya herb preserver kayak gitu. Kalian ambil aja gelas, terus kalian potong tangkainya supaya pendek, supaya muat dalam gelas. Masukin daun mint atau nggak peterseli, pokoknya daun yang ada tangkainya dimasukin aja ke situ. Lalu kalian masukin ke kulkas dan bisa awet 2 minggu atau bahkan 1 bulan kalau kalian ganti airnya terus. Gitu. Itulah tadi tips cara mengorganize isi kulkas ala Yuda Bustara. Saya yakin setiap orang punya barang yang berbeda-beda, jadi kalian bisa organize sesuai selera kalian. Dicoba di rumah, organize kulkasnya supaya lebih rapih dan juga supaya semuanya lebih awet. Nanti upload, terus tag ke Endes TV dan @Yuda Bustara supaya kita bisa lihat. Jangan lupa bersihin isi kulkas 1 bulan sekali.